Jihad dalam makna yang sebenarnya selain berperang kepada Allah Subhanahu wa taala adalah seluruh kesungguhan kita untuk menjaga agama Allah Subhanahu wa taala, kesungguhan kita untuk menyebarkan agama Allah Subhanahu wa taala sebagai agama yang rahmatan lil alamin, kesungguhan kita untuk membela agama kita, inilah yang disebut dengan jihad. Berperang adalah salah satu bentuk jihad kita, salah satu dari bentuk jihad. Jadi jihad bermacam-macam caranya, termasuk juga kita memahami atau berusaha untuk memahami ajaran-ajaran Allah dalam rangka menjaga Islam, itu juga termasuk bagian dari jihad kita. لا ما عاد يرعبني ظلم يهددني لا شيء أخسره لا مهما يطول الدرب فالحق معه. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil imani wal islam walladzi allafa baina qulubina fa asbahna bi ni'matihi ikhwana. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ihim wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adzabin alim tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Jamaah salat subuh Masjid An-Nizam yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah pada kesempatan pagi hari yang baik ini Allah Subhanahu wa ta'ala menghimpun kita kembali di Masjid An-Nizam, baik secara fisik kita maupun secara ruh kita. Allah menghimpun di tempat yang baik bersama orang-orang yang baik untuk melakukan kebaikan, maka insya Allah kita yakin pertemuan kita pagi hari ini mendatangkan banyak kebaikan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah, hadirnya kita di tempat ini juga sebagai upaya kita agar kita menjadi orang yang pantas mendapatkan balasan surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah itu senang sama yang pantas-pantas. Kalau nggak pantas, Allah nggak senang. Yang pantas masuk surga, dimasukkan surga. Yang nggak pantas masuk surga, masuknya neraka. Oleh karenanya, sebagaimana yang Allah juga jelaskan di dalam surat At-Taubah, bahwa innallaha ashtara minal mu'minina, sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala telah membeli dari orang-orang yang beriman. Apa yang dibeli oleh Allah? Anfusahum wa amwalahum, diri dan harta mereka, bi anna lahumul jannah, bahwa mereka akan mendapatkan surga dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka hakikatnya kita sedang bertransaksi dengan Allah. Berbagai macam ketaatan yang kita lakukan, berbagai macam ibadah yang kita lakukan, berbagai macam kebaikan yang kita lakukan, hakikatnya adalah agar kita ini
pantas mendapatkan balasan surga. Oleh karenanya, ma'asyiral muslimin wal muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam rangka kita bertransaksi dengan Allah Subhanahu wa taala, kita harus berupaya agar transaksi kita ini menguntungkan. Di dalam surat As-Saff ayat yang ke-10, sebagaimana tadi juga dibaca oleh imam kita, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, hal adullukum, maukah aku tunjukkan kepada kalian, ala tijaratin, kepada suatu perniagaan, suatu perdagangan yang menguntungkan. Perdagangan yang menguntungkan itu seperti apa? Tunjikum min adzabin alim, perdagangan yang dapat menyelamatkan kita dari siksa yang pedih. Inilah perdagangan yang menguntungkan. Dalam persepsi perdagangan seringkali kita menganggap orang yang berdagang itu kalau untungnya besar dari sisi materi, apapun yang dilakukan, entah itu dalam perdagangannya melakukan hal-hal yang haram, kalau keuntungannya besar, seringkali orang menganggapnya itu keuntungan. Untuk mendapatkan suatu proyek, ada yang menyuap pejabat yang memberikan proyek tersebut. Lalu proyeknya dijalankan dan kemudian menghasilkan untung yang besar. Tidak jarang orang yang semacam ini di tengah-tengah masyarakat dianggap sebagai orang yang beruntung. Padahal jamaah sekalian yang dirahmati Allah, perdagangan yang menguntungkan itu adalah tu'minuna billah. Di ayat yang ke-11 dari surat As-Saff, Allah menjelaskan perdagangan yang dapat menghindarkan kita, menyelamatkan kita dari siksa yang pedih adalah tu'minuna billah. Kalian beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya, apapun transaksi yang kita lakukan harus didasarkan pada keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa rasulihi, yang kedua didasarkan pada keimanan kepada rasulnya. Keimanan kepada Allah, keimanan kepada rasulnya, ini keimanan yang juga melaksanakan komitmen dalam keimanannya. Yang namanya orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya, di situ ada komitmen untuk mentaati Allah Subhanahu wa taala. Memang ada orang yang beriman tidak taat? Tentu ada. Sehingga di dalam surat Al-Anfal ayat yang ke-20 Allah pun menyampaikan, ya ayyuhalladzina amanu athi'ullaha wa rasulahu. Wahai orang-orang yang beriman, taati Allah dan taati Rasulnya. Ketika Allah Subhanahu wa taala menyebut wahai orang-orang yang beriman, lalu ada perintah athi'ullah wa rasulahu, taati Allah dan Rasulnya. Ini menunjukkan bahwa di kalangan orang yang beriman pun ada potensi ketidaktaatan kepada Allah dan Rasulnya. Wala tawallau anhu, dan jangan kalian berpaling daripadanya. Ketika disebut oleh Allah jangan kalian berpaling daripadanya, ini juga menunjukkan bahwa di kalangan orang yang beriman sangat mungkin ada potensi ketidaktaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa antum tasma'un, sedangkan kalian adalah orang-orang yang mendengar, kata Allah.
Nah, jamaah sekalian yang dirahmati Allah, bahwa perniagaan yang dapat menyelamatkan kita dari siksa Allah, siksa yang sangat pedih, adalah beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Seluruh perniagaan yang kita lakukan, apapun bentuk perniagaan itu, maka harus didasarkan pada keimanan kepada Allah dan kepada Rasul-Nya. Keimanan yang berbuah kepada ketaatan, taat kepada Allah dan taat kepada Rasul-Nya. Yang ketiga, perniagaan yang dapat menyelamatkan kita adalah wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum. Dan kalian berjihad di jalan Allah bi amwalikum, dengan harta kalian, wa anfusikum, dan juga dengan jiwa kalian. Semoga kita tidak alergi dengan kata-kata jihad, karena ada orang-orang yang alergi dengan kata-kata jihad. Jihad dalam makna yang sebenarnya, selain berperang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, adalah seluruh kesungguhan kita untuk menjaga agama Allah Subhanahu wa Ta'ala, kesungguhan kita untuk menyebarkan agama Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai agama yang rahmatan lil alamin, kesungguhan kita untuk membela agama kita. Inilah yang disebut dengan jihad. Berperang adalah salah satu bentuk jihad kita, salah satu dari bentuk jihad. Jadi jihad bermacam-macam caranya, termasuk juga kita memahami atau berusaha untuk memahami ajaran-ajaran Allah dalam rangka menjaga Islam. Itu juga termasuk bagian dari jihad kita. Bapak Ibu, setelah subuh kita duduk sejenak untuk memahami ayat-ayat Allah, memahami ajaran-ajaran Allah, dengan tujuan agar agama Allah ini terjaga di bumi Nusantara kita, terjaga di tempat tinggal kita. Itulah bagian dari jihad kita. Jadi jangan dikira walaupun duduk seperti ini, bahkan mungkin ada yang ngantuk, ini juga jihad nih ya. Kalau niatnya adalah thalabul ilmi, untuk menjaga agama Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini adalah jihad kita. Jadi tidak perlu alergi. Dan jihad dalam Islam, kalau diibaratkan ya, dan dalam penjelasannya, bahwa Islam ini bangunannya ada 5 yang disebut dengan rukun Islam ya. Syahadat kita, salat kita, puasa kita, zakat kita, haji kita, ini adalah bangunan Islam. Dan menjaga bangunan Islam ini ya, kalau diibaratkan bangunan Islam itu adalah rumah, maka jihad itu diibaratkan seperti pagarnya, bentengnya, untuk menjaga rumah ini agar tetap berdiri kokoh. Maka untuk menjaga Islam kita, kita juga harus berjihad, berjuang. Jangan tergoyahkan dengan ungkapan-ungkapan, untuk apa kita menjaga agama Allah? Kan Allah sudah menjaga kita. Allah menjaga kita, Allah menjaga agamanya. Agama Islam itu agamanya Allah, sudah pasti Allah akan jaga. Jadi kita nggak perlu capek-capek. Nah, maksud dia kan begitu. Hati-hati dengan ungkapan-ungkapan ini. Memang betul Allah itu menjaga agamanya, tetapi kita tidak bisa menjamin apakah agama Allah itu tetap ada di dalam diri kita. Kalau upaya-upaya untuk merusak agama Allah ini tidak kita bendung mulai dari diri kita sendiri, maka bisa jadi kerusakan agama di lingkungan kita berawal dari diri kita sendiri. Dan ketika kita sudah mulai rusak agama kita,
maka bisa jadi ini akan menyebar ke sekitar-sekitar kita, menyebar ke istri kita, menyebar ke anak-anak kita, menyebar ke tetangga-tetangga kita. Siapa yang bisa menjamin bahwa Islam akan tetap ada di lingkungan kita? Maka hakikatnya kita menjaga agama Allah Subhanahu wa taala adalah juga untuk menjaga diri kita sendiri. Tujahiduna fi sabilillah, kita berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Tekadkan kapanpun, dimanapun, dalam semangat beragama kita, diantaranya juga adalah semangat untuk berjuang di jalan agama Allah Subhanahu wa taala. Sekecil apapun yang bisa kita lakukan, bi amwalikum, baik dengan harta yang kita punya. Aktivitas kebaikan yang semacam ini kita suplai dengan sodakoh-sodakoh kita. Ini untuk menguatkan agama kita. Subhanallah. Makanya orang yang bersodakoh dengan hartanya itu mendapat konversi yang berlipat ganda kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena hakikatnya sodakoh itu juga dalam rangka menjaga agama Allah. Wa anfusikum, dan jiwa kalian. Selain harta yang kita gunakan untuk berjihad, berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala, yang kita korbankan, yang kita keluarkan adalah diri kita. Wa anfusikum. Perang sebagaimana yang dilakukan oleh Rasulullah dan sahabat-sahabatnya, bukan hanya harta yang dikeluarkan, tetapi juga jiwanya ikut dalam perang. Tidak seperti kalau kita dapat tugas ya siskamling, Pak RT-nya minta kita siskamling dengan sebuah kelonggaran. Nggak apa-apa kalau bapak nggak bisa, yang penting snacknya datang, kopinya, kuehnya. Orang yang nggak ikut siskamling, yang ikut siskamling kopi sama kuehnya. Dalam jihad tidak seperti itu. Dalam jihad itu harta kita keluarkan, diri kita juga ikut terlibat. Saya nyumbang aja buat majelis taklim, tapi dia nggak ikut majelis taklim. Bukan seperti ini. Jihad itu adalah kita nyumbang harta kita dan kita juga terlibat. Ini sama dengan jihad kita itu, ya, hakikatnya jihad kita itu kita biayai sendiri. Maka dalam istilah dakwah dikenal dengan sebuah moto, sundukuna juyubuna. Kas-kas kita, kas-kas dakwah kita itu adalah kantong-kantong kita. Kita yang bikin acara, kita juga yang nyumbang. Begitulah jihad. Nah, jamaah sekalian yang dirahmati Allah SWT, ya, ini adalah bentuk jihad yang kita lakukan, bi amwalikum wa anfusikum dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Yang demikian itu adalah lebih baik bagi kalian in kuntum ta'lamun, jika kalian adalah orang-orang yang mengetahui. Apa rahasia yang Allah akan berikan? Apa rahasia kebaikan yang Allah akan berikan dari upaya kita untuk bertransaksi dengan landasan iman kepada Allah dan Rasul, dan juga jihad yang kita lakukan? Yaghfir lakum dzunubakum, Allah mengampuni untuk kalian dosa-dosa kalian. Dan yang kedua, wa yudkhilkum jannati adnin tajri min tahtihal anhar, ya, Allah akan mengkonversi upaya kita tadi itu dengan surga Aden yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Dzalikal fauzul azim, itulah keuntungan yang besar. Bahkan bukan hanya itu, wa ukhra tuhibbunaha, dan yang lain ada keuntungan yang Allah akan berikan dan itu kita sangat senangi. Apa itu? Nasrun minallah, pertolongan dari Allah, wa fathun kabir, dan juga fathun kabir, kemenangan yang besar. Maka apapun yang kita perjuangkan harus diawali dengan landasan iman kepada Allah dan Rasulnya. Jamaah sekalian, masih banyak yang harus kita perjuangkan. Maka tekad perjuangan ini harus selalu bergelora dalam diri kita.
Mari sama-sama kita jaga semangat ini sampai akhir hayat kita, dan Allah akan memberikan konversi kebaikan yang sangat besar sekali, dan itulah keuntungan yang besar dari Allah. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.